yang tergeletak di atas sofa rumahnya. Darah mengalir dari kening Riana. Rindu terlihat syok. Cepat-cepat dia memeriksa nadi Riana. Jangan sampai Riana mati di rumahnya. Rindu menarik nafas lega. Denyut nadinya masih ada. Dia hanya pingsan. Rindu langsung menyambar handphonenya, lalu menghubungi Sakti. "Mas, cepetan datang ke rumahku. Riana pingsan," ucap Rindu tergesa-gesa. "Kenapa bisa pingsan? Dia ngapain ke rumahmu?" tanya Sakti tak sabaran. "Mas kesini aja dulu. Aku panik sekali, cepetan," teriak Rindu mulai tak sabaran. "Tunggu sebentar," balas Sakti. Rindu dengan cepat mematikan sambungan telepon. Duduk di sofa di depan Riana yang tergeletak tak berdaya. Kalau Riana mati bagaimana? Dia tidak mau masuk penjara. Deru sepeda motor Sakti memasuki garasi rumah Rindu. Dengan cepat Rindu membukakan pintu depan. "Ayo cepetan, Mas. Aku takut dia mati." Rindu menarik tangan Sakti memasuki ruang tamu. Sakti sangat terkejut saat melihat keadaan Riana. Sedangkan Rindu segera mengunci pintu rumah agar tidak ada yang bisa melihat ke dalam rumah. "Kamu apakan dia, Rindu?" Sakti terlihat gusar memeriksa nadi Riana. "Dia masih hidup kan, Mas?" tanya Rindu. "Masih, sepertinya dia pingsan." "Kamu apakan dia?" Sakti kembali mengulangi pertanyaannya. "Aku pukul pakai pot bunga itu, Mas," jawab Rindu sambil menunjuk sebuah pot bunga yang bergeringi luarnya. Darah Riana sepertinya menempel di sana. "Untung saja dia masih hidup, kalau mati bisa masuk penjara kamu," balas Sakti memelototi Rindu. "Abis dia juga sih yang salah. Ngotot maksa minta aku jujur padanya tentang rahasia Mas Yoga. Kamu tahu nggak, dia punya rekaman pembicaraan kita di kafe tempo hari," jawab Rindu membela diri. "Apa? Bagaimana bisa dia punya rekaman itu?" tanya Sakti tak percaya. "Dia sepertinya menyewa seseorang untuk memata-matai kita," balas Rindu. "Sekarang, harus kita apakan dia?" tanya Sakti. "Mas bawa dia keluar dari rumahku, Mas. Kalau Mas Yoga datang ke sini, bisa runyam masalahnya," saran Rindu pada Sakti. "Mau dibawa kemana?" Sakti sepertinya tak punya ide saat itu. "Bawa ke kontrakan kamu saja dulu. Kita tunggu sampai dia bangun di sana," usul Rindu. "Baiklah, tapi nggak mungkin kan Mas bawa pakai motor. Pakai mobilku saja, Mas," usul Rindu. "Baiklah," jawab Sakti. Sebelum membawa Riana ke dalam mobil, Rindu dengan cepat membersihkan noda darah di kening Riana. Tak lupa juga, darah yang menempel pada sofa. Setelah itu, mereka membawa Riana menggunakan mobil yang diberikan oleh Yoga pada Rindu. "Mas, di luar ada mobil Riana. Harus kita apakan? Aku tidak mau Mas Yoga tahu bahwa Riana datang ke sini." Rindu terlihat sangat cemas. Dia takut sekali. "Ya sudah, kita antarkan saja mobil itu ke rumah Riana. Setelah itu kita baru ke kontrakan Mas," usul Sakti. "Baik, Mas," ujar Rindu, lalu mencari kunci mobil dari saku baju Riana. Setelah itu dia melajukan kendaraan yang hanya berjarak 5 menit ke rumah Riana. Sedangkan Sakti mengikuti dari belakang memakai mobil Rindu. Setelah sampai di rumah Riana, Rindu segera memarkirkan mobil itu di garasi rumah Riana. Lalu naik ke mobilnya, bergabung dengan Sakti dan Riana yang tergeletak di kursi belakang kemudi. "Ayo cepetan, Mas." Sakti dengan cepat melajukan kendaraan menuju rumah kontrakannya, yang juga tidak terlalu jauh dari rumah Rindu. Setelah memastikan keadaan aman, mereka membawa Riana masuk ke dalam kontrakan Sakti. Mendudukkan Riana di sebuah kursi di dalam kamar belakang kontrakan Sakti. "Mas, ikat saja tangannya ke belakang. Nanti kalau bangun dia pasti mengamuk," usul Rindu. Riana duduk di kursi dengan tangan terikat ke belakang. Sedangkan kakinya juga diikat pada kursi. Kepalanya terkulai lemas ke samping kanan. Kepalanya sudah diperban oleh Rindu. "Apa perlu kita panggilkan dokter, Mas?" tanya Rindu tak sabaran. Karena setelah 1 jam lebih Riana tak kunjung sabar. "Tidak perlu. Sebentar lagi dia juga bakalan bangun, kamu olesi saja hidungnya dengan minyak angin,"
Balas Sakti. Rindu mengolesi hidung Riana dengan minyak angin. Agar dia segera sadar. Mas, coba periksa handphonenya. Hapus semua video tentang kita. Usul Rindu pada Sakti yang tengah berdiri di samping Riana. Dengan cepat, Sakti merogoh saku baju Riana. Mengambil handphonenya. Tapi dia tidak bisa membuka layar handphone Riana karena pakai pola dan sandi. Nggak bisa dibuka. Pakai sandi, jawab Sakti sambil menyerahkan handphone itu pada Rindu. Rindu memeriksanya dengan cepat, mencoba beberapa pola, tapi tetap tidak mau terbuka. Dia membalikkan handphone. Seketika wajahnya ceria. Handphonenya bisa pakai sidik jari, Mas. Coba saja, aku yakin kali ini pasti berhasil. Rindu menyerahkan kembali handphone Riana pada Sakti. Dengan cepat, Sakti lalu meraih jari telunjuk sebelah kanan Riana. Menekannya pada tempat sidik jari di handphone Riana. Terbuka. Senyum keberhasilan menghiasi wajah Sakti. Terbuka, ayo kita periksa, ajak Sakti pada Rindu. Mereka lalu memeriksa semua isi handphone Riana. Menghapus semua video tentang mereka berdua yang berhasil Riana dapatkan. Sekarang, semua bukti sudah hilang. Mereka bisa bernafas lega. Mas, tapi aku rasa seseorang yang dia perintahkan untuk mengawasi kita pasti masih menyimpan video itu. Coba kamu periksa lagi, siapa yang dia minta tolong. Tunggu ya, Mas lihat dulu, jawab Sakti. Sakti memeriksa semua pesan WhatsApp Riana. Di sana dia menemukan nama Bayu. Seseorang yang selama ini Riana perintahkan untuk mengawasi Rindu. Ada, Bayu namanya. Pesan di sini sudah Mas hapus. Tapi aku yakin Bayu itu pasti masih menyimpan video itu di handphonenya. Jawab Sakti. Mas suruh saja Bayu itu untuk menghapus semua video itu. Kirim pesan pakai handphone Riana itu, Mas. Usul Rindu. Sakti segera mengetik pesan pada Bayu, menyuruhnya menghapus semua video itu. Tak lama masuk balasan dari Bayu. Sudah aku hapus semua video itu, Riana. Jangan lupa tambahin bayarannya. Balas Bayu. Sakti dan Rindu menyeringai puas. Sekarang, semua bukti yang dimiliki oleh Riana sudah musnah. Riana tidak akan bisa mengancam Rindu lagi. Kalau dia bangun, mau kita apakan dia, Mas? Tanya Rindu khawatir. Kita ancam dia saja. Atau, kalau perlu kita minta uang saja padanya, Sakti menyeringai menatap Riana. Sepertinya, Riana tidak akan bisa bebas dengan mudah. Mas, sepeda motormu bagaimana? Masih ada di rumahku kan? Oh iya, Mas harus ke sana. Mas akan jemput itu dulu. Kamu di sini, awasi dia. Jangan sampai dia kabur. Jawab Sakti lalu berlalu keluar kontrakan. Mencari ojek untuk mengantarnya ke rumah Riana. Rindu menatap Riana yang masih pingsan. Dengan menggunakan ujung sendalnya dia menggoyang-goyangkan kaki Riana. Tetap tak ada pergerakan. Dia berjalan keluar kamar, mengecek keadaan sekitar kontrakan Sakti. Terlihat sepi sekali, tak ada orang yang berlalu lalang. Dia kembali menuju kamar tempat Riana disekap. Kamu itu terlalu ingin tahu, seharusnya kamu tidak seperti ini. Ucap Rindu sambil mengangkat kepala Riana sedikit. Menambah minyak angin pada hidung Riana. Agar dia segera bangun. Rindu tidak bisa berkata jujur pada Riana perihal rahasia yoga itu, dikarenakan yoga akan sangat marah padanya bahkan akan menceraikannya bila rahasia itu bocor. Dan itu akan menjadi bencana buruk bagi Rindu. Dia ingin menguasai semua harta yoga. Apalagi sekarang, yoga telah menjadi direktur perusahaan. Dia yakin, apapun yang dia minta akan diberikan oleh yoga. Tapi, dia juga tidak mungkin membiarkan Riana membocorkan rahasianya pada yoga. Anak yang dia kandung adalah buah cintanya dengan Sakti. Sakilah yang memberikan ide dahulunya. Agar Rindu minta dinikahi oleh yoga sebagai syarat tutup mulut. Rindu yang awalnya adalah sekretaris pribadi yoga, tanpa sengaja menemukan diari pribadi milik yoga. Yang berisikan curahan hati yoga. Karena merasa bersalah pada kedua orang tua Riana. Di sana, yoga menuliskan semua kegundahan hatinya. Rindu lalu menceritakan perihal diari itu pada Sakti.
Mereka lalu memeras Yoga menggunakan diari itu. Beberapa kali Yoga memberikan Rindu uang untuk tutup mulut. Tapi Rindu selalu meminta lagi. Sakti pun merasa hidup enak karena mendapatkan uang dari Yoga. Setelah itu, timbul ide di benaknya untuk meminta Yoga menikahi Rindu. Dengan harapan, setelah Rindu dan Yoga menikah, akan mudah bagi Rindu untuk memeras semua harta milik Yoga. Yoga tak punya pilihan lain selain menikahi Rindu. Dia tidak ingin rahasianya bocor pada Riana. Tapi, tanpa sepengetahuan Yoga. Ketika Yoga tidak ada bersama Rindu, Sakti akan datang menemui Rindu. Lalu menghabiskan malam dengan Rindu. Saat itu, Rindu tinggal di luar kota. Yoga akan datang sesekali menemuinya. Menghabiskan malam dengan Rindu, lalu memberinya uang. Hidup Rindu dan Sakti bergantung pada uang pemberian Yoga. Pernah, 1 bulan lebih Yoga tidak datang menemui Rindu. Tapi Rindu tiba-tiba hamil. Rindu dan Sakti tahu bahwa itu adalah calon anak mereka berdua. Saat Yoga datang menemuinya, Rindu mengatakan bahwa dia tengah hamil. Tentu saja berita itu sangat membahagiakan bagi Yoga. Dia segera menghubungi ibunya, mengabarkan bahwa Rindu tengah hamil. Ibu Yoga tentu saja sangat bahagia. Dia selama ini sudah sangat memimpikannya seorang cucu dari Yoga. Tapi Riana tak kunjung hamil. Semua itu membuat kebencian di hatinya untuk Riana semakin besar. Tapi sekarang, rahasia itu sudah diketahui oleh Riana. Rindu sangat gusar. Dia takut Yoga akan menceraikannya jika tahu kebenaran itu.